Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat 5 ya, ayat 87 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdini sawasabil innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi hukma walhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya 5 ya, Al-Maidah ayatnya 87. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi jangan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Yang halal itu banyak, kecuali yang haram itu, yang jelas-jelas haram itu, yaitu bangkai, daging babi, darah, dan sembelihan atas nama bukan nama Allah. Jadi jangan kamu melampaui batas, jangan kamu menambah-nambah. Nah, kalau mau tambahannya, ya jangan memakan barang yang menjijikkan. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kayaknya kan kadang-kadang orang itu kan melampaui batas. Yang diharamkan Allah masih dimakan. Babi haram dimakan. Sembelihan nggak sebut nama Allah dimakan. Halal itu, haram itu. Yang halal itu dari selain dari 4 ini halal. Yang bangkai, darah, babi, sembelihan tanpa sebut nama Allah haram mutlak itu. Dan ini ayat ini Allah katakan itu bukannya sekali, bukan dua, sering disampaikan Allah itu berkali-kali dalam surat berbeda, ayat yang berbeda. Sebetulnya kepentingannya itu bukan kepentingan Allah, kepentingan kita sendiri. Kalau kita makan haram, nanti yang akan merusak tubuh kita. Tubuh kita jadi rusak, sholatnya malas, ibadahnya malas. Karena yang kita makan itu kan jadi darah dia. Makanya Allah katakan di 88-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Lebih banyak yang halal sebetulnya daripada yang diharamkan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, yang gaib-gaib.
Nah, jadi kita ngikutin Allah aja. Kalau kita ngikutin Allah, selamat. Jauhi larangannya, selamat. Kalau perintah Allah nggak dikerjain, larangan Allah yang dikerjain, nggak selamat. Dunia nggak selamat, akhirat nggak selamat. Nah, kemudian lagi Allah katakan ayat 89-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kita lihat ayat ini, surat Al-Maidah 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan bersumpah. Jadi orang bersumpah tapi karena terpaksa. Dipaksa, bukan dari hati. Nah, jadi Allah tidak menghukum orang yang dipaksa. Yang bisa menjadi kafir, padahal di hatinya enggak. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Itu dari makanan yang biasa kamu memberikan kepada keluargamu, kasih makanan dia. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi nggak berat sih. Jadi memberi makan 10 orang fakir miskin pagi siang malam, pagi siang malam. Yaitu dari makan yang biasa kamu makan, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Ya. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Kalau yang nggak mampu itu, ya puasa aja 3 hari. Yang demikian itu, kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah melanggar sumpah itu. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Jadi Allah itu memberikan kepada kita itu jalan keluar. Kalau kita kebetulan bersumpah ya, sumpah salah, ibaratnya ini nih. Kadang-kadang kan main gampang aja, wallahi billahi tallahi. Nggak boleh itu. Haram itu. Nah, jadi kalau dia sumpah salah, ya ini kifaratnya. Beri makan 10 orang anak yatim fakir miskin pagi siang malam. Yang kedua, atau beri dia pakaian, atau memberikan budak, atau puasa turut-turut 3 hari. Ayat 90-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala. Jadi korban itu untuk Allah, itu yang kita idul korban, bukannya untuk berhala. Ada kan orang yang sembelih kambing untuk berhala, itu haram, syirik. Mengundi nasib dengan anak panah, judi. Adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jauhi itu khamar, jauhi judi, jauhi. Mengundi nasib, jauhi.
Itu perbuatan syaitan. Nah, kenapa Allah melarang itu? Lihat 91-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum mumtahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Jadi kalau kamu ikuti enggak menjauhi larangan tadi, judi, khamar, nasib itu perbuatan syaitan. Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Makanya kalau orang suka minum-minum keras, judi itu suka berantem, ya itu tuh. Itu Allah nggak mau orang itu berantem, jangan kata Allah itu. Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, saling benci-membenci lantaran minuman khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah. Nah itu kita ingat Allah jadi terhalang, sholat jadi nggak khusyuk, dan sholat jadi menghalangi kita ingat sholat, menghalangi ingat Allah. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Kalau orang ikutin sebetulnya perintah Allah itu selamat dia, bahagia dia. Dan saya ke Las Vegas itu sampai berkali-kali, sampai 5 kali itu ke Las Vegas. Saya tanya sama penduduk Las Vegas, kita mengajian di rumahnya, istrinya orang kita, sama bulenya saya tanya, ada nggak orang untung berjudi itu? Nggak ada katanya. Semua rugi semua. Uang dia bawa banyak ke Las Vegas, kalah, nanti bawa lagi, kalah lagi, bawa lagi, kalah lagi. Nah yang keempat menang pun pajaknya gede. Udah gitu poya-poya main-main sini, udah habis juga. Jadi nggak ada yang menang. Ya itu memang larangan Allah itu. Larangan Allah keras. Maka itu 92-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiiqullaha war rasul. Wa atiiqullah wa atiiqur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan berhentilah kamu dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sungguhnya kewajiban kami, kata Allah, hanyalah menyampaikan. Nah, bukan kata Allah, maksudnya kata Rasul, kami ini menyampaikan aja. Kalau kamu mau, ya nanti akibatnya kamu juga. Itu perintah Allah, Rasul nyampaikannya kepada umatnya. Dan orang-orang di Arab pada waktu itu, zaman jahiliyah itu biasa itu. Cuman minuman khamar, berjudi. Turun ayat ini, haram. Nah 93-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat thumma attaqaw wa amanu thumma attaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh karena makan makanan yang telah mereka makan dahulu. Nah, sebelum turun ayat ini, nggak apa-apa. Begitu turun ayat ini, udah stop. Apabila mereka bertakwa dan serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi perbuatan yang dulu, dia makan dulu itu, yang jahat-jahat dulu diampuni semua itu. Jadi Allah itu suruh kita itu baik, soleh, bahagia, aman, damai, tenang. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau, kalau kita nggak mau, ya jangan salahkan.
nanti rusaknya keluarganya, rusak dirinya, ya dia tanggung sendiri. Kita lihat ayat 94-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluh aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, supaya kamu mengetahui orang-orang yang takut kepada Allah. Biarpun dia tidak dapat melihat, Allah tidak melihat. Barang siapa yang melanggar batas sudah itu, maka baginya azab yang pedih. Jadi Allah menguji dengan satu binatang buruan yang mudah didapat. Karena dulu orang kalau naik haji itu kan nggak boleh memburu binatang. Nggak boleh itu kalau orang haji lagi pakai ihram. Ya, jadi orang naik kapal laut atau apa orang yang naik apa kendaraan biasa, ujiannya di situ. Kita lihat ayat 95-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Nah, jadi kalau orang berihram, binatang buruan jangan diganggu, nggak boleh buru-buru dulu. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruannya dibunuhnya. Itu sebagai gantinya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah, sebagai penggantinya yang dibawa sampai ke Ka'bah sebagai korban. Atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia tidak merasakan akibat buruk dari perbuatannya itu. Supaya dia merasakan dari akibat buruk dari perbuatannya itu. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Kalau sebelum turun ayat ini, orang naik haji terus nggak ada masalah, tapi setelah ayat ini nggak boleh. Dan barang siapa yang kembali mengerjakan itu, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan menyiksanya. Jadi orang naik haji dari negara-negara yang dekat-dekat Arab itu kan biasa gini naik kendaraan biasa tuh. Nah di jalan tuh banyak apa buruan-buruan yang berkeliaran sebagai cobaan. Kalau dia bunuh, nah itu dia mesti mengganti dengan apa buruan yang lain dibawa di Ka'bah sebagai penggantinya. Dulu dibawa Ka'bah, kalau sekarang nggak boleh bawa Ka'bah. Ada tempat penyembelihannya sendiri. Tapi boleh orang itu lagi dia pakai ihram haji kalau ikan, kalau ikan boleh. 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Jadi kalau orang itu naik kapal laut, dia ngambil binatang yang di laut boleh. Boleh. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atas kamu menangkap binatang buruan darat yang orang pakai ihram itu menangkap membunuh binatang yang darat selama kamu dalam ihram. Bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi orang pakai ihram itu kan sesatunya nggak boleh bunuh binatang. Jadi kita itu betul-betul pakai ihram niatnya ikhlas karena Allah. Nggak boleh
nggak boleh bunuh binatang, nggak boleh garu-garu. Ayat 97-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal baital haram qiyaman linnas wasyahral harama wal hadiya wal qalaid. Dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa anna Allaha bikulli syai'in alim. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Jadi kalau orang menuduh bahwa nyembah Ka'bah itu salah sekali itu. Itu cuman pusat tempat peribadatan aja itu. Sampai di Ka'bah juga enggak kita nyembah Ka'bah, malah kita kelilingin Ka'bah itu. Demikian pula bulan haram, hadiah qalaid yang menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang naik haji itu bukan nyembah Ka'bah. Orang umroh bukan nyembah Ka'bah, malah justru Ka'bah itu hanya tempat persatuan umat. Supaya kita ini kalau kita satu nyedap kiblat itu ke Ka'bah, jadi kita satu jurusan, one direction Ka'bah. Tapi kita biasanya ke barat, padahal enggak. Barat itu enggak. Orang di Amerika malah bukan ke barat, ke timur malah. Baik. 98-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu anna Allaha syadidul iqab. Wa anna Allaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah amat berat siksanya. Bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang misalnya melanggar haji itu berat itu. Berat. Berat sekali siksanya. Tapi kalau dia tobat, dia kerjakan ketentuan tadi itu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian lagi Allah katakan di ayat 99-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma 'alar rasuli illal balag. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah katakan, dan kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Ya sama kayak ustadz, kiai, kewajibannya menyampaikan doang. Orang ikut, ya silakan. Yang nggak ikut, ya ditanggung sendiri. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu lahirkan. Allah tahu semua. Kita lihat coba ayat selanjutnya. Ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat-tayyibu walau a'jaba kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun kebanyak-banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Biasanya kalau yang buruk, yang haram itu orang menarik hati. Tapi kalau yang baik-baik, nggak menarik. Padahal sebetulnya yang itu syaitan itu mengganggu kita. Senang aja kalau yang buruk, yang haram-haram itu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Itulah suruh kita bertakwa itu supaya kita ini beruntung. Hidupnya untung, bahagia. Di dunia kita bahagia, matinya surga. Tapi kalau kita ikutin hawa nafsu, hidupnya menderita, hidupnya galau, matinya neraka. Tapi Allah katakan ya, bertakwalah hai orang-orang yang punya akal kalau kamu ingin beruntung. Tapi kalau dia misalnya dia nggak ingin beruntung, ya silakan aja. Allah kan cuma nawarkan. Allah kan nawarkan.
Kalau kita mau beruntung, ini caranya. Kalau kita misalnya ya nggak mengambil apa ketentuan Allah ini, ya jangan salahkan siapa-siapa. Dia sendiri kan yang memilih jalan hidupnya. Baik, kita lanjutkan surat Al-Maidah ini. Ayat 101 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan waktu Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu tentang hal-hal yang maha pengampun, dan dia maaf pengampun, maaf penyayang. Soalnya ada orang Yahudi terutama waktu kasus Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bilang, "Telah kamu sembelih saja sapi betina. Udah ambil aja sapi betina, sembelih, selesai. Ini enggak nanya lagi warnanya. Akhirnya nyusahin lagi. Nanya lagi batas umurnya, warnanya. Akhirnya nambah syarat lagi. Hampir enggak ketemu sapi betina yang dikehendaki itu. Padahal kalau dia tanya ambil sapi betina, sembelih, selesai. Nah, ini waktu itu ada di surat itu Al-Baqarah itu cerita ini. Mungkin Al-Baqarah itu dinamakan Al-Baqarah, sapi betina itu. Hampir nggak dapat ya. Allah menguji mereka supaya itu jangan mereka itu senang nyembah sapi, nyembah yang lain-lainnya, sembelih itu sapi itu. Nggak ada apa-apanya. 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada Nabi. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Jadi di waktu zaman Nabi Musa itu orang itu menanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menyusahkan dirinya sendiri. Padahal kalau dia nggak usah pakai bertanya aja, dia misalnya dia pokoknya perintahnya sapi betina sembelih, sudah selesai. Ini nggak nanya lagi yang menyebabkan menyusahkan dirinya sendiri. Mari kita lanjutkan suratnya, surat ayat 103 Al-Maidah. Al-Maidah 103 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Shadaqallahul azim. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah.
Bahirah itu ada keterangan sebenarnya saya jelasin nanti, tapi bahirah, saibah, wasilah dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Jadi yang membeda-bedakan bentuk sapi itu ya mereka sendiri. Padahal Allah sendiri enggak begitu, kata Allah. Kita lihat nih. Bahirah ya. Bahirah itu 298 Bahirah. Unta betina yang telah beranak 5 kali dan anaknya yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, lepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Nah, ini kan membuat-buat. Allah nggak pernah mensyariatkan bahirah itu. Allah juga nggak pernah mensyariatkan saibah, unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya itu saibah. Apabila maksud atau perjalanan berhasil dan dan selamat. Nah, ini kan hanya membuat-buat susah aja itu. Kayaknya Allah bilang nggak usah. Allah nggak pernah mensyariatkan bahirah, saibah dan juga wasilah. Wasilah itu wasilah itu ya hampir sama seperti itu. Tapi itu kan nggak perlu itu. Entah anak sekian itu nggak perlu. Makanya Allah bilang Allah nggak pernah mensyariatkan itu. Apa mau dia anak yang kelima, anak yang ketujuh, nggak usah. Tetapi orang kafirlah yang buat-buat dusta dan mereka itu tidak mengerti, kata Allah. Nah, kemudian Allah katakan di 104-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari Bapak kami mengerjakannya. Disuruh ikut Rasul, dia mempertahankan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibunya. Padahal kan Bapak Ibunya kan belum turun Quran, belum dapat peringatan. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Tapi kadang-kadang sampai sekarang pun juga orang kan masih suka kebiasaan nenek moyang itu dipertahankan. Ya kalau kebiasaan itu nggak syirik, nggak apa-apa. Tapi kalau syirik, kayaknya binatang ini kalau beranak sekian jadi ini, nggak usah itu, nyusahin sebetulnya. Allah kan nggak mau nyusahin kita, tapi dia yang nyusahkan dirinya sendiri. Allah itu gampang, Islam itu gampang, mudah, gampang, praktis, ekonomis. Jadi nggak nyusah-nyusahin. Sebetulnya agama yang paling gampang itu ya Islam. Jadi kalau orang ingin beragama dengan agama yang paling gampang, Islam. Mudah. Sholat di mana aja bisa. Dan orang kalau ada salah satu agama mengatakan kalau kita sholat, kalau kita minta sama Allah, dikasih dulu makan Allah itu. Jadi patungnya kasih makan, Allah udah kenyang baru kita minta. Di Quran enggak, Allah enggak makan kalau mau minum, dia itu mahal segala-galanya. Itu buat-buatan manusia itu. Nah, makanya Allah katakan di 105-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum
La yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'an. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepada kamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Orang yang jahil, orang yang mudarat nggak akan menyesatkan kamu kalau kamu sudah dapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, makanya untuk kita ya, sebetulnya Quran ini menggampangkan kita. Umat nenek moyang kita dulu kan berat itu, nyusahin. Ada dulu namanya sedekah bumi. Saya masih kecil tuh. Kalau orang panen itu mesti masak-masak untuk dewi ini, dewi itu. Itu nyusahin sebetulnya. Dan syirik. Ya kalau dia misalnya habis panen, dia syukuran, manggil orang untuk makan-makan, untuk anak yatim, pekan miskin, boleh, itu bersyukur. Tapi terus sedekah ke ratu ini, ratu itu, syirik itu. Nah, kita mesti menghilangkannya begitu. Tapi kalau misalnya adat yang tidak bertentangan dengan agama, boleh. Yang bertentangan dengan agama, haram. Lagi yang syirik musyrik. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengaji ayat ini, untuk kita menyadari bahwa Allah itu nyuruh kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya untuk menyelamatkan kita hidup di dunia dan untuk menyelamatkan kita di akhirat. Bukan saja itu, supaya kita ini bahagia. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat itu nggak ada jalan lain kecuali orang mendekat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, banyak ingat Allah. Karena Allah jamin kalau orang yang banyak ingat Allah bisa sholat, bisa ibadat, ngaji, itu hidupnya jadi tenang, hidupnya jadi bahagia, matinya surga. Coba kita lihat di janji Allah di surat 13 ayatnya 28-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 13:28-29. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus salihat. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Allah katakan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Siapa saja yang beriman, kalau dia ingat Allah, tenang, damai hatinya. Nah, Allah ingatkan, ingatlah dengan mengingat Allah itu, hati akan jadi tenang, hati akan menjadi damai. Bukan saja tenang, damai, Allah katakan kalau kamu banyak ingat Allah, dekat sama Allah itu, ayat 29-nya. Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Allah kasih tahu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, hati mereka bahagia, udah tenang, bahagia. Dan tempat kembali mereka adalah mana? Tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik itu mana? Surga. Nah, tapi yang memilihnya itu manusia sendiri. Ya, kalau dia misalnya beriman, beramal soleh, banyak ingat Allah, banyak zikir, sholat, ibadat, pasti tenang. Tenang, damai. Mati besok, mati lusa, mati mendadak, surga. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah beribadat, nggak pernah bersedekah, hidup di dunia menderita, matinya neraka. Nah, yang memilihnya siapa? Memilihnya ya manusia sendiri. Makanya kan ada kan ayat Allah katakan di dalam ayat lain juga surah 18 ayat 29. Allah katakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Allah. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakmur. Barang siapa yang kebenaran dari Allah Al-Quran. Nah, ini Quran ini benar nih.
Kalau dia mau, ya dia beriman, ya terserah dia untung. Kalau dia milih kafir, dia rugi. Kalau dia milih kafir, dia masuk neraka. Hidup dia diberi minuman yang panasnya seperti besi. Kalau besi itu kan panasnya 1535 derajat. Besi baru panas, baru meleleh. Mau diminum coba. Dan kembali tempat yang tidak enak. Tapi kalau dia memilih beriman dan beramal soleh, Allah kasih tahu, kalau kamu memilih beriman dan beramal soleh, maka kamu akan tenang hidup di dunia, tenang hidup di akhirat, dan Allah nggak sia-siakan amal ibadah kamu itu. Surga mengalir banyak sungai-sungai, makanan, minuman serba disediakan, semua gratis. Ada dipan-dipan yang indah, ada bidadari-bidadari, ada berondong-berondong, dan selama-lamanya kekal. Nggak mati-mati lagi. Kalau kita hidup di dunia ini kan ada matinya. Kalau kita sukses juga hidup di dunia, paling-paling berapa lama sih? Ya, mungkin kalau usianya 80, sukses umur 40, cuma 40 tahun. Tapi kalau nanti di akhirat, kan di akhirat itu kan unlimited, tanpa ada batas. Terus lamanya bahagia, senang. Makanya banyak di Quran dikatakan bahwa begitu orang melihat azab, dia nyesel. Dia ingin, ya Allah balikin ke dunia, tapi tak mungkin lagi balik ke dunia. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, kita beriman, beramal soleh, dunia kita bahagia, mati kita surga. Tenang hidup, mati surga. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.